Hey guys, welcome to Daily Screen. Series She-Hulk Attorney at Law akhirnya mengakhiri season pertamanya. Meski menuai banyak kritikan dari fans, series ini dipastikan akan lanjut ke season keduanya. Banyak yang beranggapan kalau series ini tidak jelas arahnya kemana. Padahal, sejak awal MCU sendiri sudah melabeli series ini dengan genre komedi di dunia hukum. Dari judulnya saja, sebenarnya sudah sangat jelas arah series ini kemana, tentu saja kata-kata Attorney at Law. Menurut kita, MCU sendiri sudah berhasil menguliti sisi personal dari seorang superhero. Dan episode 9 memberikan kejutan tersendiri bagi para fans. Khususnya kemampuan dari She-Hulk yang sering kali melakukan breaking the fourth wall. Ada banyak sekali easter egg tentang project MCU di masa depan lewat series ini. Hanya dari series inilah secara gamblang MCU menyebut Project X-Men. Selain kejutan X-Men tadi, ada satu kejutan besar juga yang diberikan di season final dari She-Hulk ini guys. Apa itu? Pada scene akhir, Smart Hulk ini tiba-tiba datang dan memperkenalkan anaknya yang bernama Scar. Memang kehadiran dari Scar ini sebenarnya sudah kita prediksi sejak episode pertamanya. Semua itu karena kemunculan pesawat Sakaar menyebabkan kecelakaan yang menjadi awal mula Jennifer Walters berubah menjadi She-Hulk. Lewat post credit scene juga memperlihatkan bahwa Hulk ini berangkat menuju Sakaar. Nah, meski sudah ada yang memprediksinya, tapi kehadiran dari Scar di MCU masih sebuah terobosan yang sangat segar. Setelah kalian menyaksikan series She-Hulk season pertama, pasti kalian bertanya-tanya sebenarnya siapa sosok Scar ini? So langsung saja mari kita bahas di segmen DS Origin Scar. Karakter Scar muncul pertama kali dalam storyline Planet Hulk yang rilis pada tahun 2007. So, karakter ini terbilang karakter yang sangat baru guys. Lalu Scar muncul kembali dalam World War Hulk bagian 5 yang dirilis pada tahun 2008. Komik ini ditulis oleh Greg Pak dan juga John Romita sebagai ilustratornya. Hingga akhirnya Greg Pak ini menulis series solo untuk Scar dengan judul Scar Son of Hulk yang rilis pada tahun 2008 sampai 2009. Dalam cerita komik ini, Hulk pernah dibuang ke planet Sakaar oleh Illuminati. Tentu di versi live action, MCU mengubah plot ini dengan membuat Hulk terjebak di Sakaar karena pilihannya sendiri. Karena hubungan tersebutlah, Kara pun akhirnya mengandung anak pertamanya. Namun, kejadian fatal ternyata terjadi saat pesawat Hulk meledak dan menewaskan sosok Kara ini guys. Hulk tentu saja begitu marah dan lantas menyalahkan orang-orang di bumi. Kejadian ini membuat Hulk mengamuk dan diceritakan dalam story arc World War Hulk. Saat Hulk sedang sibuk mengamuk di bumi, Scar akhirnya lahir. Meski ibunya tewas, ia rupanya selamat dari kecelakaan tersebut. Tentu Scar kecil hidup tanpa kehadiran dari kedua orang tuanya. Ia berada di tempat di mana banyak hewan buas yang selalu mengincarnya. Tapi guys, Scar ini ternyata mewarisi kekuatan dari Old Power dari ibunya, juga kekuatan gamma dari Hulk itu sendiri. Pertumbuhannya tentu begitu cepat, daya tahan luar biasa, dan tentunya kemampuan regenerasi. Tentu kekuatan luar biasa ini menjadi alarm tanda bahaya guys. Scar tidak punya sosok Kara dan juga Bruce Banner yang membuat dia tidak mampu menahan emosinya. Scar hanya bisa mengamuk tanpa terkendali. Sejak pertama kali mendarat di bumi, Scar ini sudah membuat kekacauan di dalam komiknya guys. Ia berkonflik dengan Fantastic Four, militer Amerika Serikat dan juga Warbone. Setelah membuat banyak kekacauan, akhirnya Scar ini bertemu dengan Hulk. Terjadilah pertarungan antar keduanya, tapi tentu Scar muda belum bisa menandingi kekuatan dari ayahnya. Namun, pertarungan mereka membuat bumi hancur lebur dan mereka nyaris saja menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada akhirnya Scar ini tersadar ketika melihat dunia sekelilingnya hancur karena kemarahannya. Setelah ia menjadi baik, ia pun menjadikan bumi sebagai rumah barunya. Tapi memang kemarahan Scar kepada Hulk ini belum juga reda. Ia masih berniat untuk membunuh ayahnya. Ada satu ketika kekuatan Hulk ini hilang setelah diserap oleh Red Hulk. Kemudian Scar bertemu ayahnya dengan wujud Bruce Banner. Meskipun ia sangat ingin membunuh ayahnya, namun kemudian Scar mengurungkan niatnya karena tidak mau membunuh ayahnya dalam wujud manusia. Bruce Banner kemudian merasa kalau kemarahan Scar adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Bruce Banner pun akhirnya memberitahukan Scar cara membunuh Hulk. Namun sebenarnya bukan itu maksud dari Bruce Banner, tapi ia ingin mengajari anaknya tentang kebijaksanaan. Tentu ini sesuatu yang tidak pernah ia ajarkan sebagai seorang ayah. Karakter Scar ini hanya mewarisi amarah dari Hulk namun tidak mendapatkan kecerdasan dan juga kebijaksanaan Bruce Banner sebagai manusia. Di dalam sebuah cerita, Scar ini pernah menggunakan alat transportasi ayahnya menuju Latveria. Ia kemudian berhadapan dengan Dr. Doom. Dalam pertarungan tersebut, dengan kekuatan sihir, Dr. Doom pun meredam kekuatan Scar. Bruce Banner datang dan untuk pertama kalinya ia melihat Scar dalam wujud manusia. Saat itu, Scar masih menolak kasih sayang dari sang ayah. Keputusannya tinggal di bumi membentuk Scar sebagai sosok yang lebih cerdas daripada ia tinggal di Sakaar.
Scar tercatat pernah menjadi anggota dari Dark Avenger atas permintaan Norman Osborn. Tapi, ternyata Scar saat itu adalah double agent. Ia diminta oleh Captain America untuk menyusup dan menghancurkan Dark Avengers dari dalam. Bahkan seorang Luke Cage melihat potensi dari Scar. Luke Cage kemudian mengajaknya bergabung dengan tim baru Dark Avengers untuk menggantikan Thunderbolt yang hilang. Selama alur cerita Fall of the Hulk, World War Hulk, dan juga Dark Sun, dalam cerita itu Scar sering sekali datang membantu Avengers. Ia bahkan pernah berhadapan dengan Red She-Hulk. Bahkan pertarungan tersebut melibatkan kelompok dari intelijensia. Mereka menangkap Banner dan juga mengubah semua orang di Washington DC menjadi Hulk. Melihat anaknya terlibat dalam pertarungan hebat, Bruce Banner kemudian sangat geram. Ia berubah menjadi sosok Hulk dan mendorong Scar. Hulk bermaksud menghindari anaknya itu dari pertarungan. Hulk terus bertarung sambil menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Nah, di momen inilah Scar ini merasa terenyuh dan menghentikan serangannya. Hulk kemudian berubah wujud menjadi manusia dan memeluk anaknya. Tentu ini merupakan momen pertama kalinya Scar dan juga Bruce Banner berdamai sebagai ayah dan juga anak. Scar dan juga Hulk pun menjadi Dominic Duo, menjadi bagian penting sebagai pelindung bumi. Hal yang membuat Scar ini lebih spesial dari kekuatannya karena Scar ini mewarisi dua jenis kekuatan sekaligus. Yang paling terlihat adalah kekuatan radiasi gamma yang ia warisi dari sang ayah. Hal ini membuat Scar memiliki kekuatan seperti Hulk itu sendiri. Selain itu, Scar juga mewarisi old power dari ibunya. Nah, kekuatan ini memungkinkan Scar mampu memanipulasi batu dan juga lava. Bahkan dari segi gaya bertarung juga ada sedikit perbedaan. Super power ala Hulk makin lengkap dengan kemampuannya menggunakan pedang. Yap, Scar adalah petarung yang mahir menggunakan pedang. So, sekarang mari kita berbicara soal masa kini. Akhirnya sosok Scar diperkenalkan di MCU melalui episode terakhir dari series She-Hulk. Memang karakter ini hanya muncul beberapa detik saja sebagai anak dari Bruce Banner. Kehadirannya ternyata langsung disambut hangat oleh keluarga Jennifer Walters yang sedang makan bersama dengan Matt Murdock. Sejauh ini memang belum ada informasi mengenai Scar di MCU. Kita juga belum tahu bagaimana origin story-nya guys. Tapi ada timeline yang bolong selama series She-Hulk ini. Kita semua tahu kalau Bruce Banner muncul di episode awal, lalu kemudian ia langsung menuju ke Sakaar. Jadi, ada selang waktu yang cukup panjang di sana guys. MCU mungkin sengaja mengosongkan bagian ini guys. Selain untuk fokus kepada sosok She-Hulk, selang waktu inilah yang juga memberikan ruang untuk plot cerita selanjutnya. Secara screen time, Scar memang hanya muncul beberapa detik saja. Tapi dari segi plot cerita, Scar ini sudah lama eksis, apalagi Scar muncul dalam wujud remaja. Plot yang sengaja dibiarkan bolong ini menjadi modal besar untuk masa depannya. Kedepannya MCU bisa menggunakan selang waktu tersebut untuk menceritakan origin story dari Scar. Namun memang kita masih sangat ragu apakah Scar akan mendapatkan proyek solonya karena masih terlalu dini untuk dibicarakan. Yang jelas, MCU tidak akan menyia-nyiakan karakter ini begitu saja. Pertanyaan sekarang adalah, lalu seperti apa kelanjutan perjalanan Scar di MCU? Fase sekarang memiliki keuntungan tersendiri untuk MCU. Multiverse kita tahu sendiri sudah eksis, MCU bisa dengan sangat mudah mencomot karakter dari universe lain untuk bergabung ke universe utama, meski memang tanpa origin story. Selanjutnya, tentu saja adalah kondisi mental manusia di bumi. Sejak Infinity Saga, manusia sudah sangat terbiasa dengan kehadiran superhero dan juga alien. Bahkan, ada beberapa karakter superhero yang sudah mereveal identitasnya ke publik. Maka, kehadiran Scar secara mendadak tentunya tidak akan menuai respon berlebihan dari manusia di bumi. Perubahan karakterisasi Bruce Banner menjadi Smart Hulk adalah fondasi yang sangat kuat. Nah, kepribadian inilah yang memungkinkan Bruce Banner untuk secara sadar membangun konektivitas antara bumi dan juga planet lain. Selain Thor, Hulk lah yang punya nama cukup dikenal di luar angkasa setelah menghabiskan banyak waktu di Sakaar. Kemudian ada She-Hulk dengan kemampuan breaking the fourth wall-nya. Breaking the fourth wall sepertinya bukan gimmick-gimmick biasa saja guys. She-Hulk memang memiliki kemampuan ini kalau di dalam komiknya. Karena kemampuan itulah, She-Hulk mereveal banyak easter egg untuk project MCU ke depannya. Puncaknya itu tentu saja pertemuannya dengan Kevin sebagai referensi untuk Kevin Feige. Ada dialog seperti adanya tease untuk project solo Hulk Family, seperti dialog Jen yang mengatakan save it for the movie. Dialog Jen ini tentu saja memotong dialog Kevin Feige yang berusaha menjelaskan tujuan kemunculan dari Hulk di episode akhir. Kemudian ada tease yang lebih jelas lagi melalui dialog dari Kevin yang terkesan menggoda Jen dengan janji "See you on the big screen". Jika diterjemahkan, ini tentu saja tease kepada Jen bahwa Kevin menyiapkan peran layar lebar untuk She-Hulk. So, breaking the fourth wall yang dilakukan oleh Jennifer Walters menjadi petunjuk bahwa MCU menyimpan proyek besar yang melibatkan Hulk Family. Sebelumnya, Jen juga pernah menyebutkan kalimat Hulk yang berwarna merah.
Nah, dialog ini tentu saja mereferensikan Red Hulk yang hingga sekarang belum debut secara resmi di MCU. Abomination sekarang berada di kamar Touch dan Scar sudah resmi diperkenalkan. So, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini adalah clue kalau Scar dipersiapkan untuk World War Hulk? So, apakah ini sebuah clue kalau Scar sedang dipersiapkan untuk World War Hulk? Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, sebelum episode 9 dirilis, ada footage yang memperlihatkan sosok Red Hulk. Kenyataannya, scene itu ternyata tidak ada sama sekali. Tapi kita bisa berpedoman dengan kembali ke percakapan Jen dan juga Kevin sebelumnya. Kevin berusaha menjelaskan tujuan kedatangan Hulk secara tiba-tiba yang dipotong oleh Jennifer Walters. Nah, mari kita berandai-andai. Kalau Jen tidak memotong dialog Kevin pada saat itu, mungkinkah yang berusaha dijelaskan Kevin di situ adalah kehadiran dari Red Hulk? Jika semua kemungkinan itu benar, maka semua karakter yang dibutuhkan untuk World War Hulk sudah sangat cukup. Ditambah lagi, ada sosok Hercules di film Thor Love and Thunder. Karakter Hercules sendiri adalah bagian cerita komik yang juga terlibat dalam World War Hulk. Maka, Scar mungkin saja dipersiapkan untuk proyek besar ini. Semoga saja. Yang lebih menarik lagi, karakter Scar ini juga punya konektivitas dengan Galactus. Meski dengan origin story yang belum diketahui, kehadiran Scar juga bisa menjadi jembatan untuk membawa Galactus ke MCU. Atau bisa saja untuk proyek yang paling dekat, Scar ini bisa saja ditempatkan di proyek Secret Invasion. Meski tidak punya konektivitas langsung, Scar bisa menjadi bala bantuan untuk bumi. Intinya, Scar bisa sangat fleksibel di MCU. Namun, tentu saja ini tergantung dengan origin story yang akan dibuat oleh MCU untuk karakter satu ini guys. Kemunculan selanjutnya semestinya menceritakan bagaimana sosok Scar ini bisa lahir. Karena tampaknya Scar dan juga Hulk sendiri sudah memiliki hubungan baik saat tiba di bumi. Well, semua itu kembali lagi ada selang waktu 8 episode yang dibiarkan kosong selama seri Hulk ini. Selama Hulk berada di Sakaar, ada banyak kejadian yang belum kita ketahui. Tentu itu adalah potensi yang luar biasa untuk mengorek sisi Scar dan mengadaptasinya ke MCU. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya? Project MCU mana yang cocok untuk kembali memunculkan Scar? Project MCU manakah yang paling cocok untuk kembali memunculkan Scar dalam waktu dekat? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.